Selamat malam Pak Irwan dan teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini guys? Mungkin boleh angkat jempolnya kalau sekarang ini kalian lagi ngerasa sangat prima. Oke deh, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai difference equation. Persamaan-persamaan tersebut kami peroleh dari jurnal terbitan MIT yang berjudul FCI Plot Central Bank Communication Through Financial Condition. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Zufar Saya Adiatma Purwasanosuke. Dimitri Widyadana. Saya Maximus Anangaginantaka. Saya Andrianto. Saya Gita Laksita Prabasmara. Dan saya Gita Laksita Jatismara. Baik, berikut ini judul yang akan kami bahas dari paper yang telah kami ambil. Baik, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Andri, yang akan menjelaskan abstraksi dari jurnal yang telah kami usung sebelumnya. Kepada Andri, saya persilakan. Oke, terima kasih, Supar. Di ini, jurnal ini membahas bagaimana komunikasi yang lebih baik antara bank sentral dan pasar keuangan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Penulis memulai dengan 8 fakta empiris yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang fluktuatif memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan. Sering terjadi ketidaksepakatan antara pasar dan bank sentral, serta bahwa proyeksi suku bunga saja itu tidak cukup untuk menyampaikan maksud kebijakan secara jelas. Untuk menjawab masalah ini, penulis mengembangkan model teoritis yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian pasar terhadap kondisi keuangan yang diinginkan oleh bank sentral dapat menimbulkan kesalahpahaman atau tarung dan memperbesar pengaruh noise trading atau perdagangan spekulatif tanpa dasar informasi. Hasil model menunjukkan bahwa jika bank sentral secara langsung mengkomunikasikan kondisi keuangan yang mereka inginkan, disebut sebagai Financial Condition Index atau FCI, maka kesalahpahaman dapat dicegah. Pelaku pasar dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan tercipta situasi sepakat untuk tidak sepakat atau agree to disagree, di mana pasar tetap mendukung kebijakan meskipun memiliki pandangan berbeda. Sebaliknya, komunikasi yang hanya berfokus ekspektasi suku bunga tidak memberikan manfaat yang sama. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar bank sentral secara eksplisit menyampaikan kondisi keuangan yang mereka tuju dan memberikan panduan berbasis skenario untuk memperkuat keselarasan antara maksud kebijakan dan hasil yang tercermin di pasar. Oke, next, Mas Sufar. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Maximus Erlangga. Kepada Maximus, saya Oke, persilakan. ya terima kasih Zufar. Di slide ini kami terterakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dan menjadi dasaran dari paper yang kita angkat. Salah dua yang kita ambil ini adalah paper-paper yang sangat penting dan menjadi landasan paper yang kita angkat ini. Yang pertama adalah paper dari Caballero dan kawan-kawan berjudul Financial Conditioning Targeting NBR Working Paper. Dalam working paper ini itu ditunjukkan model di mana FCI yang lebih predictable itu justru membantu trader yang agresif untuk berdagang melawan transmission loss dan berdagang melawan trader-trader yang mengikuti arus tantrum. Dan di sini em, trader agresif dan juga trader loss ini akan menjadi salah satu agen yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu paper kedua yang juga kita angkat adalah um, paper dari Blinder dan kawan-kawan yaitu Central Bank Communication and Monetary Policy, A Survey of Theory and Evidence, di mana paper ini itu
dengan jelas melalui studi kasus dan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi bank sentral dalam mengkomunikasikan target kebijakan moneter ini meningkatkan efektivitas dari kebijakan moneter tersebut. Nah, selanjutnya bisa di next. Zufar bisa di next. Zufar bisa di next. Di slide yang ini kami tunjukkan mengenai model bagaimana dari paper-paper sebelumnya kita menunjukkan bagaimana policy dan FGI dan komunikasi ini bisa mempengaruhi financial condition dan juga GDP. Pertama dari policy rate yang ditentukan tentunya oleh central bank, di sini akan terjadi belief disagreement di mana ketika tidak ada penyampaian yang transparan oleh central bank, di sini ada persetujuan antara paham antara kebijakan yang dilakukan oleh central bank dan arah yang dipercayai oleh pelaku finansial. Ditambah lagi, dari financial condition ini, ketika penerapannya ke aggregate demand dan masuk ke pasar barang dan jasa, bukan lagi pasar finansial, di sini juga akan ada transmission lag, di mana tentunya ketika transfer dari pasar modal menuju pasar barang dan jasa, ini butuh beberapa waktu. Oke, bisa berikutnya. Baik, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Gita Laksita Jatismara. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya izin melanjutkan untuk orde dan jenis dari persamaan dalam jurnal ini. Untuk ordenya, persamaan ini memiliki orde 1 karena persamaan ini menghubungkan nilai P pada waktu T dan T plus 1, yaitu selisih 1 terhadap tahun dasar. Untuk jenis persamaannya, persamaan ini termasuk jenis non-autonomous dan non-linear. Mengapa? Yang pertama, non-autonomous karena persamaan ini itu sebetulnya dalam log. Karena dalam log, maka persamaan ini adalah non-autonomous dan di sini mengandung nilai expected value dan variansi yang mana keduanya itu bergantung juga pada waktu atau T. Jadi, walaupun tidak langsung seperti plus 3T, namun persamaan ini tetap bergantung pada waktu yang menjadikannya non-autonomous. Kemudian persamaan ini juga non-linear. Mengapa? Karena di persamaan ini mengandung dua perkalian variabel, yaitu antara variansi dengan pi. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Dalam slide ini mungkin bisa dijelaskan oleh Gita Laksita Parabasmara. Kepadanya saya persilakan. Oke, saya izin melanjutkan. Terima kasih, Zulfar. Di sini ada fungsi yang menjadi pembahasan utama pada difference equation kelompok 1, yakni adalah asset price function, di mana asset price function ini terdiri dari beberapa variabel yang mempengaruhinya. Ada PT atau harga aset pada tahun yang ditanyakan sebagai Y, ada rho, yakni konstanta atau interceptnya, ada expected value harga aset pada tahun berikutnya, ada suku bunga, ada risiko premi atau risk premium, ada variansi harga aset pada tahun berikutnya, dan ada mute atau distorsi dan noise shock. Jadi dari fungsi tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa harga aset atau PT tidak hanya ditentukan berdasarkan ekspektasi investor saja, melainkan juga ada pengaruh lainnya seperti resiko premi dan gejolak informasi di dalam ekosistem pasar keuangan. Dalam hal ini, noise atau gangguan finansial tidak muncul karena faktor eksternal atau dari luar sistem, tetapi muncul secara internal melalui persepsi spekulan pasar terhadap beberapa
seberapa besar variabilitas harga aset tersebut. Sebagai catatan bahwa gejolak informasi di dalam ekosistem pasar keuangan itu adalah seperti expected value harga aset pada tahun berikutnya, suku bunga, risiko premi, dan sebagainya. Lanjut. Oke, pada slide ini Oke. mungkin bisa disampaikan oleh Adiatma. Kepada Adiatma saya persilakan. Maaf, Em, slide saya yang berikutnya. Oh, Masih bagian saya. oke. Mungkin bisa Izin, dilanjutkan oleh oke, Beatrice. izin melanjutkan. Jadi tadi ada variabel Y atau di sini adalah PT, harga aset pada tahun yang ditanyakan, sebagai jabarannya adalah harga portofolio pasar pada waktu T, itu harga agregat dari aset finansial yang dia mencerminkan kondisi keuangan begitu. Lalu ada juga subscript TA, tanda kurung siku PT plus 1 yang merupakan variabel expected value harga pada aset tahun berikutnya adalah harga portofolio pasar pada periode berikutnya atau T plus 1 yang dihitung oleh pada arbitrageurs atau para pelaku pasar cerdas yang dilambangkan dengan subscript A pada waktu T. Jadi simpelnya ini adalah adalah ekspektasi masa depan yang dipakai untuk menentukan harga saat ini. Lalu di samping itu ada juga row atau konstanta atau intercept. Dia merupakan sebuah nilai yang dalam model ini mewakili faktor-faktor makroekonomi. Lalu ada juga I, subscript T, tingkat suku bunga atas kebijakan moneter pada waktu T yang ditetapkan oleh bank sentral. Misalkan di Amerika berarti adalah the Fed, begitu. Lanjut. Oke deh, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adiatma. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Zufar. Pertama-tama saya jelaskan dulu dari distorsi ya, atau dan kondisi noise shock. Ini dilambangkan dengan new T gitu ya. Jadi ini itu mewakili tindakan yang dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak rasional. Nah, tidak rasional ini maksudnya bagaimana? Tidak rasional itu adalah orang-orang yang berdagang saham tapi tidak melakukan analisis fundamental. Nah, di saham itu ada dua sebenarnya, analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini bagaimana sih? Analisis fundamental itu ketika Anda melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan dan lain sebagainya. Seseorang yang tidak melakukan analisis fundamental ini berisiko menciptakan apa yang disebut sebagai noise trader. Nah, mereka itu tidak mengambil keputusan dengan pertimbangan fundamental. Nah, ini adalah penekanannya yang penting. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai risk premium atau premi risiko. Jadi di dunia saham itu ada berbagai jenis saham, mulai dari yang saham blue chip dan juga saham gorengan, yaitu saham blue chip itu saham perusahaan yang bagus banget gitu. Kayak perusahaan BNI, perusahaan bank, itu perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, permasalahannya begini. Ketika Anda punya perusahaan yang tidak memiliki kepercayaan yang tinggi layaknya Bank Mandiri, itu kan Anda tetap saja butuh uang. Nah, caranya dapat uang itu adalah dengan menerima saham, uang dari saham. Nah, pertanyaannya kalau orang-orang itu tidak mau menabung, tidak tidak mau berinvestasi maksud saya, itu gimana, ya kan? Nah, makanya diberikan apa yang disebut sebagai premi resiko. Premi resiko ini seperti sebuah insentif. Jadi kalau misalnya Anda mau meresikokan uang Anda, nanti Anda akan mendapatkan imbalan yang lebih banyak, gitu. Nah, ini ya sebagai imbalan karena risiko yang diambil oleh para pemodal itu juga besar, gitu. Misalnya perusahaan bangkrut dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah varian gitu ya. Jadi varian harga aset pada tahun sebelumnya. Ini variansi pada statistika ini sebenarnya digunakan untuk melihat besaran persebaran data. Semakin besar sebuah varian, maka datanya menyebarnya semakin jauh. Kalau statistika dua, semakin kecil varian, maka semakin efisien. Nah, pada konteks ekonomi, variansi ini berfungsi untuk mengukur ketidakpastian harga di masa depan. Nah, semakin besar variansnya, maka semakin tinggi volatilitasnya. Itu dan ini akan membuat para arbitragers itu takut untuk
berdagang saham gitu ya, takut untuk trade tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Maximus. Nah, arbitrageurs itu tadi sedikit menambahkan itu adalah mereka yang mencari keuntungan dari perbedaan harga pasar. Jadi misalnya saja kalau ada sebuah perusahaan yang undervalued, maka dia akan beli. Sementara kalau sudah overvalued gitu ya, harganya di atas harga pasar, maka dia akan turunkan. Dia akan jual sahamnya gitu. Slide berikutnya. Nah, kami juga tadi semakin menegaskan lagi bahwa ada agen-agen pada model gitu ya. Tadi ada empat, sebenarnya ada empat agen utama. Jadi yang pertama tuh households. Households itu adalah rumah tangga. Jadi kalau ada dalam uh, grafik diagram ekonomi itu ada uh, uh, yang perusahaan, ada aktor luar negeri gitu ya. Kalau di sini ini household ini juga ya sama. Jadi household itu menginvestasikan uang dan uang yang mereka dapatkan ya dari misalnya dari gaji dan dari gaji, dari sewa dan lain sebagainya. Nah, dan mereka itu berdagang atau ya berinvestasi itu sesuai dengan financial conditions gitu. Nah, jadi mereka ini seperti mengikuti saja lah. Jadi mereka itu kalau dalam kurva normal itu mungkin dianggap sebagai mereka yang di tengah-tengah. Gitu. Dan yang kedua ada noise traders. Nah, noise trader ini mereka adalah yang tadi sudah jelaskan, sebenarnya mereka tidak melakukan analisis fundamental terhadap sebuah saham. Nah, mereka itu disebut noise. Kenapa? Karena mereka itu menimbulkan gangguan pada pasar. Jadi misalnya saja sebuah perusahaan itu bisa saja dianggap harganya lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya, harga sebenarnya. Ya, karena orang-orang yang dalam noise trader ini adalah orang-orang yang FOMO. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang dianggap bagus, dia akan tiba-tiba langsung beli saham itu. Padahal dia nggak mikir aja, dia cuma beli saham aja, beli 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 beli. Tapi dia nggak tahu sebenarnya ini harganya berapa. Dan kemudian itu akan membuat harganya lebih tinggi dibandingkan harga sebenarnya. Gitu. Dan ini disebut sebagai noise. Dan ini berdampak pada kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Dan ketiga ada arbitrageurs. Nah, jadi mereka ini dapat dikatakan sebagai penangkal racun gitu ya, dari noise trader. Nah, mereka itu melakukan analisis fundamental, tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi kalau misalnya saja dia melihat oh ini perusahaan ini harganya terlalu jauh daripada harga sebenarnya. Nah, dia akan jual saham itu. Nah, ini dia akan menciptakan kestabilan dan melawan dari efek dari noise traders. Nah, kalau yang terakhir itu ada the Fed. Kalau di Indonesia ini bisa disamakan dengan BI, Bank Indonesia. Dia berfungsi sebagai ya eh, bank sentral begitu. Dan ini dia memiliki kewenangan ya. Sebagai bank sentral memiliki kewenangan dalam kebijakan moneter. Misalnya saja policy rate gitu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Maxim. Dan itu hanya yang mengeluarkan itu bukan bank seperti Bank Mandiri, Bank BNI bukan, tapi yang mengeluarkan adalah bank sentral. Slide berikutnya. Nah, nah ini kita masuk ke dalam hasil penelitian. Apa sih target komunikasi? Tadi target komunikasi sudah dijelaskan oleh Maxim, oleh Andrianto, bahwa ini untuk menciptakan komunikasi yang jelas, ya, yang dengan aktor yang berpartisipasi pada pasar. Nah, tapi perlu untuk diingat bahwa meskipun bank sentral itu memiliki tugas, kewajiban sebagai untuk menyampaikan informasi, policy rate dan lain sebagainya, tapi dia itu bukan badan atau bagian komunikasi. Nah, mereka itu memiliki tugas utama, yaitu sebagai mengatur output gaps dan inflation. Nah, inilah kewenangan dari lembaga bank sentral. Dan ini perlu dikontrol. Nah, bagaimana cara ini dikontrol? Ya, karena bank ini perlu dikontrol supaya ya inflasi itu tidak terlalu tinggi, supaya volatility tidak terlalu tinggi yang akan berdampak pada ekonomi. Nah, direkontrol terhadap financial conditions itu tidak mungkin. Nah, maka dia harus menciptakan sebagai indirect control. Mengapa begitu? Karena kalau misalnya saja bank melakukan direct control, misalnya saja mengubah kebijakan sesuai dengan uh, kondisi pasar, itu akan menciptakan ketidakstabilan, menciptakan volatility, menciptakan ketidakpercayaan. Padahal bank, kebijakan uang dan lain sebagainya itu berdasarkan sentuh ekonomi. Nah, jadi komunikasi itu penting untuk menciptakan indirect control pada financial condition. Apa sih yang ingin dicapai? Satu tadi sudah dijelaskan, menghilangkan tantrums. Dan yang kedua adalah merekrut arbitrageurs. Arbitrageurs ini hidupnya berdasarkan saham. Kalau sahamnya itu runtuh, saham nilainya jatuh, dan dia itu akan takut gitu ya. Dia akan takut untuk berdagang. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Maxim pentingnya kejelasan polisi itu ya. Dan kalau kita komunikasinya jelas, gitu, apa yang ingin ditargetkan oleh bank sentral itu jelas, maka arbitrageurs ini lebih agresif dalam um, berdagang saham. Mereka akan lebih kuat dalam melawan para noise trader. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Baik, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Maximus. Pada Maximus, saya persilahkan kembali. Oke ya, terima kasih Sufar dan Adia juga atas penjelasannya yang sudah sangat jelas. Nah, sekarang di sini masih tentang hasil penelitian, yaitu langkah selanjutnya siapa yang harus menjadi target komunikasi bank sentral. Nah, tadi bank sentral ini harus semacam merekrut dan menggunakan abri Carter, investor-investor yang canggih, yang dimana mereka ini paham akan fundamental dan paham akan em, harga-harga yang sebenarnya harus terjadi, dan merekrut mereka untuk mencapai kestabilan. Nah, dengan dengan kejelasan akan kebijakan moneter, di situ para investor ini akan lebih lebih pede untuk berdagang lebih agresif. Dan seperti penelitian sebelumnya, terutama di penelitian oleh Caballero, Financial Conditioning Targeting, di situ di mana dijelaskan bahwa aksi yang lebih agresif oleh investor itu akan lebih efektif dalam mengubah harga. Nah, apa manfaatnya ketika em, bank sentral ini mengkomunikasikan dengan baik ke pelaku pasar yang canggih? Tentu yang pertama adalah di sini tadi seperti yang dijelaskan adalah tantrum itu akan hilang. Nah, jadi bank sentral ini kebijakannya dalam jangka panjang itu akan lebih efektif. Tetapi juga perlu diperhatikan yaitu tentang masyarakat. Karena tentunya pelaku pasar ini bukan cuma pelaku canggih, tetapi kita juga memperhatikan pelaku pasar biasa dan juga pelaku dalam ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga konsumen dalam agregat demand, dan yang karena mereka lah di situ yang akan mencapai kestabilan untuk inflasi dan juga output. Oke, bisa slide berikutnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Kita Laksita Perbasmara. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik saya izin melanjutkan untuk apa yang perlu dikomunikasikan. Selanjutnya, analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa informasi mengenai inflation rate dan interest rate kurang baik. Selanjutnya, peneliti menegaskan bahwa pentingnya memberi informasi mengenai kondisi keuangan sekarang dan rentang untuk FCI. Bank sentral juga harus menggunakan banyak channel untuk menginformasikan kebijakannya. Kebijakan bank sentral disarankan tidak menggunakan point estimate, tetapi range. Dan mengapa ini harus dilakukan? Yaitu untuk memberikan guide kepada arbitrators dan untuk menghilangkan keraguan. Baik, tak terasa sudah sampai penghujung sesi materi pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya akan merangkum penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, pada hakikatnya, komunikasi kebijakan moneter yang efektif sangat bergantung pada intervensi dari bank sentral. Nah, bank sentral ini sendiri berperan dalam menyampaikan tujuan kondisi keuangan atau Financial Condition Index secara eksplisit kepada pelaku pasar. Nah, dalam penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa komunikasi kebijakan moneter yang lebih transparan mampu meminimalkan ketidaksesuaian ekspektasi pasar antara pasar dan bank sentral, yang disebut dengan tantrum. Selain itu, komunikasi ini juga mampu mendorong peran arbitrase untuk berperan aktif dalam menstabilkan kondisi keuangan yang fluktuatif dan bersifat non-fundamental. Nah, dalam hal ini, difference equation digunakan untuk memodelkan sekaligus menjelaskan perubahan yang terjadi dalam variabel ekonomi, seperti halnya harga aset, suku bunga, dan output ekonomi yang terjadi secara dinamis dari waktu ke waktu. Persamaan ini mencerminkan bagaimana ekspektasi terhadap masa depan dan fluktuasi saat ini dapat memengaruhi jalur variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, menurut kami, pendekatan ini dinilai lebih efektif daripada hanya mengandalkan forward guidance yang hanya berlandaskan
pada proyeksi suku bunga. Lalu, berdasarkan model difference equation tersebut, kami juga dapat mengetahui bahwa output dan harga aset FCI saling memengaruhi satu sama lain melalui efek multiplier dan ketidakpastian pasar. Kemudian, penyampaian FCI secara eksplisit akan mampu mengurangi ketidakpastian pasar terhadap arah kebijakan bank sentral. Nah, kondisi tersebut akan berdampak pada turunnya volatilitas harga aset yang disebabkan oleh noise shock atau perubahan harga relatif yang dipandang sebagai inflasi sesaat. Nah, hal itu akan mengakibatkan output ekonomi menjadi lebih stabil dan tidak menyimpang dari potensinya. Sementara itu, guidance yang hanya berbasis suku bunga tidak cukup untuk menjelaskan preferensi kebijakan yang aktual. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang harus diimplementasikan oleh bank sentral adalah pendekatan komunikasi FCI yang efektif, sehingga hal itu dapat menyelaraskan ekspektasi pasar dan memperkuat transmisi kebijakan moneter secara keseluruhan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Irwan atas bimbingan dan pembelajarannya selama ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kami sebutkan sebelumnya. Terima kasih dan selamat malam.